Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandar Mulut Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 8 Maret 2022. IHSG koreksi 0,8% dan closingnya kurang oke. Dan sudah terjawab ya pertanyaan Senin kemarin kita ketika IHSG berhenti di support, apakah akan rebound atau bakal breakdown. Dan ternyata hari ini dia breakdown dari uptrendnya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial base di deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita masuk ke transaksi yang hari ini juga masih rame, 25,628 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy, jumlahnya cukup besar dan di pasar reguler. Total net buy 615,1 miliar. Dan di pasar regulernya 570 miliar sendiri. Cukup menarik. Dan tapi kalau kita lihat memang TA-nya kurang oke ya untuk IHSG hari ini. Kita lihat juga market dunia didominasi koreksi, bahkan US itu dalam-dalam koreksinya ya 2%, 3% itu besar untuk bursa US. Kenapa? Karena market cap-nya mereka itu gila-gilaan ya. Teman-teman cek market cap-nya Nasdaq tuh, saya nggak tahu berapa, yang jelas gila banget itu. Turun 3%-nya ya kayak gitulah. Langsung aja masuk kita ke saham-saham yang dibeli oleh asing. MVP hari ini ada Astra 540,9 miliar, Telkom 352,9 miliar, Adaro 194,9 miliar, MDK 60,5 miliar, PTBA 56,2 miliar, ITMG 51,1 miliar, BBNI 37,2 miliar, MTEK 37,1 miliar, Yodi Traktor 36 miliar, Bank Mandiri 32,4 miliar, Excel 31,1 miliar, Akra 20,5 miliar, SCMA 16,8 miliar, INDF 15,3 miliar, dan Saratoga 12,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Bank BRI lagi sama Bank BCA ya, masih sama, tekanan jualnya masih kuat. 287,6 miliar, lalu BBCA 182,2 miliar, Tower 74,5 miliar, Inco 52,7 miliar, Yil 37,7 miliar, Harum 33,4 miliar, KB Pharma 25,9 miliar, ICBP 25,7 miliar, INKP 19,3 miliar, MNCN 17,6 miliar, Bukalapak 15,4 miliar, SMGR 14,4 miliar, LPPF 13,7 miliar, dan BRPT 8,4 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini masih mendingan sih, closingnya masih disupport, cuman sudah memantapkan diri kalau sudah patah uptrend. Nih ya, dari bulan 25 Januari sampai kemarin 1 Maret, IHSG itu berhasil membuat sebuah uptrend channel di garis warna biru ini, dan akhirnya di hari ini dia patah trendnya. So, saat ini opsinya ada dua. IHSG ini bakalan jadi sideways, kalau enggak bakalan jadi downtrend. Nah, sebenarnya kalau dari view kecil, IHSG ini sudah ada reversal karena di sini dia sudah ada lower high dan ada lower low. Nih ya, di sini kan high, low, di sini lower high. Kalau ketika dia breakdown, hari ini adalah lower low. Dan ya, artinya dari view untuk trend 1 Maret sampai hari ini 8 Maret, IHSG ini sudah downtrend. Cuman kalau untuk yang jangka panjang ya jelas masih uptrend banget. Nah, untuk selanjutnya IHSG ini masih berada di support di sekitar 6.800. Nih, krusial juga hari ini berhentinya di area situ pas support kedua ya. Dan kalau misalkan dia jebol, nextnya ada di sini 6.774 sampai 6.760, 6.770 sampai 6.760. Dan kalau jebol lagi arahnya bakalan ke 6.730 untuk retest area demand kemarin.
gitu. Harapannya sih area ini tidak jebol aja, itu doang harapan saya. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol lalu koreksi, itu bakal nggak enak banget, serius. Tapi ya besok tinggal kita lihat aja karena market selalu benar. Udah kerasa juga banyak yang kena sell on strength, banyak yang kena take profit, dan juga ada rotasi sektor. Jadi ya kemarin juga sudah kita bahas kalau IDX Finance pun juga motornya IHSG sudah koreksinya kayak gitu sektornya. Jadi mungkin memang saatnya untuk rehat untuk IHSG. Worst case scenario IHSG kemana mas? Kalau BTA sini sih 6730 ini itu sudah ya cukuplah, semoga di sana aja. Cuman kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Kalau misalkan ini kemarin satu swing high ya 6523. Dari sini sampai high-nya di 6996. Oke, pas banget 6730 sampai 6700 adalah 0,618-nya IHSG juga. Jadi saya rasa potensi besarnya market akan menuju ke sini. Lalu apakah langsung bisa ujuk-ujuk jebret kayak gini? Ya, bisa juga. Tapi kayaknya nggak segitunya juga ya. Mungkin dia bisa ke support, lalu habis itu mantul dulu. Terus habis itu dia turun lagi. Nah baru nyampe. Mungkin seperti ini skenario-nya. Cuman ya bisa juga dia besok pullback dulu ya. Karena hari ini baru breakdown. Barangkali besok dikasih pullback, lalu dia turun ke support selanjutnya. Gitu bisa juga. Tuh. Yang jelas karena kita sudah patah uptrend ya, tuh saya rasa jadi lebih harus selektif. Mungkin kemarin kalau ketika uptrend ya ada trading plan itu gampang. Karena memang apa ya, ketika market optimis tuh orang jadi optimis juga gitu, mau buy ya tinggal buy. Tapi ketika marketnya sudah mulai warning, was-was, ya orang-orang juga banyak yang wait and see, yang view-nya bagus, yang view-nya jelek pada dijual seperti itu. Jadi itu tetap sama, batasi resiko aja. Itu tadi support IHSG 6800, 6870 baru 6700 seperti itu. Saya rasa potensinya besar sampai ke 6700. Tinggal kita lihat aja nanti seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau memang sudah plannya gagal, jangan dipaksa-paksa hold. Exit dulu. Kalau memang dirasa sahamnya masih bagus, cari entry lagi aja kayak gitu. Daripada di hold terus ternyata nggak ada pantulannya, terus nanti semakin dalam, terus akhirnya nggak berani cut loss. Nah itu kan jadi investor dadakan. Jadi memang ketika plan sudah gagal, at least kurangi porsi dulu aja. Kalau mau disiplin cut loss silahkan, tapi kalau masih pengen berharap ya walaupun nggak bagus, minimal kurangi porsi dulu seperti itu. Batasi resiko aja. Trade what you see, not what you think. Trade your plan your trade. Tuh. Gunakan support tadi untuk patokan. So far kalau menurut saya, kalau memang market ada hijau, bisa manfaatkan untuk sell on strength dulu. Jadi ketika ada hijau, besok misalkan hijau ya, menurut saya jangan FOMO. Tuh, malah manfaatkan kalau sekarang posisinya pada nyangkut buat keluar pelan-pelan dulu aja. Perkara nanti dia ternyata reversal naik lagi, ya tinggal masuk lagi aja. Tapi kalau itu pullback lalu turun, setidaknya porsinya sudah berkurang dalam keadaan yang baik seperti itu. Batasi resiko aja karena saya rasa sudah terkonfirmasi IHSG ini. Pakai moving average juga sama, dia sudah jebol EMA 20. Jadi memang tren dalam 20 harinya ya itu sudah patah. Cuman so far kalau dari EMA 50, EMA lain-lain itu masih oke. Seperti itu. Batasi resiko untuk IHSG. Tentu IHSG, langsung aja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Saya pengen bahas beberapa MVP hari ini. Kita mulai dari Astra. Yang hari ini loncat ya. Oke. Hari ini Astra naik 7,76% dengan volume yang sangat besar. Ini gede banget volume hari ini, serius. Yang pengalahkan baru di sini ya, tanggal 30 November ini. Itu juga volume buy di situ, dan sekarang volumenya pun juga besar banget. Astra juga sesuai dengan view, which is dia kemarin pullback dulu membentuk inverted head and shoulder, dan sekarang akhirnya breakout tapi gapnya kuat banget. Terakhir Astra ini koreksi di sini membentuk sebuah pattern yang namanya falling wedge.
dan pada tanggal 23 Februari dia berhasil breakout. Saya kira langsung naik ke sini 6.000 waktu itu, cuman ternyata masih gagal breakout 5.800, lalu dikasih pullback sampai 5.500 tuh. Astra ini sudah bukan berpotensi ya, sudah terkonfirmasi membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri, di sini head, lalu ini shoulder kanan, dan hari ini breakout dengan volume yang besar. Nah, untuk gapnya ini sendiri kalau dia dari volumenya sih sebenarnya ini bisa breakaway gap, jadi nggak masalah, nggak ditutup, nggak apa-apa. Cuman memang Astra pun bahkan ya kalau misalkan dia turun sampai 5.800 itu tidak jelek. Kenapa? Ya karena dia bisa aja retest support sebelumnya. Karena kalau kita lihat dia kena resisten dan ada reject yang kuat. Jadi memang di posisi ini sellernya besar untuk si Astra seperti itu. Nah, biar tidak bias kita pakai intraday aja. Dan kalau kita lihat memang volume besarnya itu pagi-pagi ya ini ya. Kita pakai 5 menit juga pagi-pagi ini tiba-tiba loncat tapi habis itu turun. Nah, kita pakai 1 menit deh. So far kalau yang besar volumenya ini inflow ya, tapi waktu di 9/1 ini IEP kalau nggak salah, kalau 901 nya mulai ada outflow, ada yang sell on strength lah, dan setelah itu dia ke samping tuh. Sesuatu yang wajar juga dia kena resisten kuat langsung turun, karena kalau misalkan dia berhasil breakout 6.450, targetnya bakalan menjadi cup handle, itu bakalan tinggi targetnya seperti itu. Perlu diwaspadai ya, kalau menurut saya jaga trailing stop aja. Kalau teman-teman kemarin buy di 5.500-an ya, tinggal jaga trailing stop aja kalau misalkan dia besok nutup gap seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya juga. Hari ini ternyata memang akumulasinya gede banget, dan ini average-nya tinggi ya untuk si YU-nya ini. Top buyer hari ini YU sama ZP ini average-nya tinggi-tinggi, 6.200, 6.200. Jadi ya saya rasa oke juga. Tuh. Untuk sekarang support Astra ada di 6.000. Ini supportnya dia ya. Dan kalau dia sampai jebol 6.000, potensinya sangat besar untuk menutup gap ke 5.800. Tapi selama dia nggak jebol 6.000, saya rasa bisa lanjut ke atas seperti itu. Untuk sekarang ini karena dia baru mantul dari resist sih, ada potensi turun kalau misalkan nggak di cover ya tarikannya. Tapi kalau misalkan besok menguat dan breakout 6.500, itu bakal bagus banget buat si Astra seperti itu. Batasi resiko aja. Dari support terdekat di area 6.050 sampai 6.000, lalu setelah itu supportnya 5.800 tuh. Untuk resisten ada di area 6.450 sampai 6.350. Dalamnya udah, dia juga udah golden cross hari ini ya, atau kemarin tuh, artinya buy mid trend ya, dia sudah uptrend juga. Cakep kalau menurut saya Astra ini. Dan untuk Astra lanjut coba kita cek Telkom kemarin udah kita bahas ya. Batu-baraan belum pengen bahas ya. Atau bahas karena baru pada koreksi. Ya boleh deh, kita mulai dari Adaro aja ya, yang hari ini juga net buy asingnya. Oke, hari ini Adaro turun 3,70% dengan volume yang cukup besar juga. Kemarin dia breakout 2,618-nya, lalu hari ini dia pullback. Sebenarnya Adaro ini target all time high-nya atau target dari pattern di sini, swing low-nya dia di sini ya, itu 2.700 itu udah cukup. Cuman memang kemarin dia breakout 2.700-nya dan lanjut sampai 3.060. Nah, untuk sekarang Adaro ini sebenarnya dia turun sampai 2.700 pun juga nggak masalah. Kenapa? Karena memang itu resisten all time high-nya dia. Nih, di sini. Di area 2.900. Adaro sampai 2.900 pun nggak masalah gitu. Karena ada potensi bisa pullback juga. Tuh. Dan ya, hari ini memang beberapa komoditas terlihat baru koreksi. Jadi ya Adaro pun juga ikut kena ya. Tuh. Bagusnya adalah hari ini Adaro nutup gap, karena kemarin dia naik dengan gap ya. Ini high-nya 3.050, hari ini low-nya 3.040. Jadi sudah tidak ada gap lagi untuk si Adaro ini seperti itu. Nah, ini memang kalau kita tarik pakai FIBO bakalan jauh targetnya. Jadi mungkin kita pakai support psikologis aja yang ada. Ini supportnya 3.060 sampai 3.000. Lalu support keduanya ada di area 2.900
sini ya, 2850 sampai 2900. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah dan belum pengen take profit, bisa trailing stop di situ aja. Kalau misalkan teman-teman punya barang di atas, baru perlu diatur seperti itu. Batas resiko aja untuk si Adaro. So far untuk tren masih sangat oke. Cuma memang hari ini pada kena take profit aja untuk saham-saham komoditasnya. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini pun juga masih terjadi akumulasi. Cuman ya ini PD-nya jualan, provide liquidity ya sepertinya. Tuh. Kalau dilihat dari sisi positifnya memang nutup gap sih. Tapi ya kita lihat dulu aja besok. So far kalau buat entry masih belum ada setup yang bagus. Untuk yang posisi cuan aja tinggal jaga trailing stop seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau misalkan dia berlanjut berhasil break high di 3270, nextnya dari 3430. Batasi resiko. Untuk Adaro lanjut coba kita cek MDKA yang hari ini juga sudah kena target all time high ya. Bahkan dikasih bonus lebih dari target all time high-nya. Nah, oke. Hari ini MDKA naik 7,8% dengan volume yang besar dan candle yang sangat solid, engulfing, cakep. Cuman kalau saya cek tadi di intraday-nya, MDKA ini closing-nya di marking. Jadi ya waktu menuju closing ditarik ke atas, itu ada tujuannya, mungkin mau bikin candle yang bagus. Nah, untuk sekarang MDKA sendiri sudah kena target ya dari 4530. Saya lupa bahas atau enggak dulu waktu di sini. Cuman itu ada di salah satu di grup ya untuk menu MDKA, dan ya ketika udah kena target tinggal pasang trailing stop aja. Untuk potensi menguat sebenarnya kalau dilihat dari candle daily dan juga volume masih ada potensi menguat. Dan target selanjutnya di all time high ada di sini 5160. Tuh. Cuman apakah bisa ke sana dalam perjalanan harus diupdate. Yang penting untuk saat ini jaga trailing stop aja. Pakai trailing stop untuk menjaga profitnya seperti itu. Lihat dalamnya hari ini juga terjadi big akumulasi. Jadi ya masih oke. Pasang TS aja kalau menurut saya untuk si MDKA ini. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek PTBA. Kalau kita lihat beberapa batu bara ini walaupun koreksi asing masih masuk ya. Terus kalau kayak itu gimana Mas? Saya bingung nih. Kadang misalkan saham dibeli tapi turun terus, diakumulasi asing tapi turun terus, itu gimana Mas? Nah, kalau saya pribadi sih yang namanya akumulasi, distribusi, atau foreign flow, corporate action, fundamental analysis dan lain sebagainya itu adalah what to buy. Dan kalau untuk keluar masuk ya tetap pakai when to buy, pakai technical analysis gitu. Karena kalau misalkan kita ngikutin foreign flow doang, nggak pakai TA-nya, itu bakalan susah juga sebenarnya, karena time frame kita tuh belum pasti sama kayak gitu. Bisa aja asing akumulasi terus ya, cuman dia mau untuk hold 10 tahun gitu. Tapi sedangkan kita trading yang pengennya 1-2 hari naik gitu kan nggak cocok juga kan. Jadi kalau menurut saya sih tetap pakai technical analysis. Nah, hari ini PTBA turun 3,87% dengan volume yang besar, cukup besar ya. Candlenya pun juga kurang enak, terlihat sellernya masih kuat ya. Dan ya PTBA kemarin berhasil menutup gap, dia kena area supply lalu koreksi. Sebenarnya candlenya sudah kurang bagus dari kemarin, itu dia bisa shooting star dan hari ini merah, berpotensi membuat yang namanya evening star. Dan itu adalah salah satu candlestick pattern reversal. Jadi ya jaga trailing stop aja kalau misalkan teman-teman belum take profit. Untuk support terdekat dari si PTBA ini ada di sini sekitar 3000 berapa ini? 3.400-an lah itu supportnya dia, 3.400 sampai 3.200 itu area kuatnya untuk si PTBA. Jadi ya besok bisa dilihat ketika kena area itu 3.400 sampai 3.200, range-nya memang lebar tuh. Tapi kalau misalkan kena area itu ada tekanan beli, nah itu ada potensi PTBA pullback doang. Yang jelas untuk sekarang kalau menurut saya ya, kalau besok tidak ada coveran, arahnya ke bawah dulu. Tinggal nanti dia mantul di mana, nah tinggal kita lihat aja seperti itu. Yang penting tuh batasi resiko aja. So far untuk sekarang gap sudah tertutup di 3.700. Jadi dia koreksi itu juga suatu yang wajar. Dan ya tinggal batasi resiko di area supportnya tadi. Ini juga ada gap ya 3290 3.300. Cuman kalau saya rasa nggak masalah. Ini
bukan common gap sepertinya ya. Dilihat dari volume dan candlenya aman harusnya. Tapi ya kalau ditutup pun juga ya nggak masalah juga. Yang penting batasi resiko aja. Kalau posisi cuan jangan sampai BP apalagi loss. Kalau belum punya barang, lebih baik tunggu ada pantulan-pantulan dulu aja. Jangan ada pisau jatuh. Kecuali teman-teman stylenya seperti itu. Dicek dalamnya hari ini pun juga masih big akumulasi untuk si PTBA. Cuman ya, kalau tidak terjadi coveran, saya rasa arahnya koreksi dulu untuk si PTBA ini. Batasi resiko aja, gunakan support tadi. Tentu PTBA. Lanjut coba kita cek ITMG. Yang hari ini juga turun karena dia volatil ya, turunnya sampai 5,9%. Oke, hari ini ITMG turun dengan volume yang besar juga. Sama sektornya batubara koreksi semua. Dan kalau saya lihat ITMG itu asingnya masuk besar hari ini. Itu sekitar 51 miliar ya untuk si ITMG. Tapi kalau kita lihat dalamnya malah terjadi distribusi. Dan kalau kita lihat dari buyer side-nya, jelas distribusi sih ini. NI, PD, YP, AO, AI, SKI, BK, DR, CP, retail semua kalau menurut saya. Cuman sellernya pun juga sama sih dari CC ke bawah ini. Cuman lebih distribusi aja kalau menurut saya. Kelihatan juga dari jumlah brokernya yang beli 40, yang jualan 23. ITMG pun candlenya juga solid nih turunnya, shadownya cuman pendek, jadi tekanan jual masih kuat. Dan support terdekat ITMG ada di 27.000. Tuh. Bakal menarik banget kalau ada pantulan dari si ITMG di 27.000. Serius, karena apa? Ada potensi ini adalah pullback. Ketika kemarin dia breakout, nah ini adalah pullback sebelum akhirnya naik lagi. Tuh. Kalau teman-teman suka spec buy bisa pantau di 27 ribuan, kalau jebol tinggal cut loss. Tapi kalau teman-teman suka konfirmasi, menunggu konfirmasi, lebih baik tunggu pantulan dulu di 27.000. Seperti itu. Untuk gap di sini saya rasa aman, ini bukan common gap ya. Karena volumenya besar, candlenya juga besar. Jadi nggak ditutup lah harusnya. Maksudnya bukan gap yang ditutup gitu. Cuman ya kalau ditutup ya udah. Yang penting sama, tinggal batasi resiko aja. Bisa lihat-lihat di area 27.000 sampai 26.700 untuk si ITMG ini. Lihat dalamnya hari ini dari kemarin ya terjadi big distribusi. Foreign flow masih bagus, cuman memang terjadi distribusi. Saya tinggal mau ngikutin yang mana pasti bingung kan. Yang penting ikutin TA-nya aja. Seperti itu. Kalau besok gak ada coveran, arah masih ke bawah, sekitar 27 ribuan. Kalau ada pantulan baru bagus, seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek MTEK yang hari ini ARB. Memang volatil ya MTEK ini. Padahal dia big cap loh, masuk 10 kapitulasi market cap terbesar si MTEK ini. Oke, hari ini MTEK turun 6,88% dengan volume yang besar dan candle yang solid. Dia ARB ya untuk si MTEK ini. MTEK ini kelihatan tekanan jualnya tinggi di sini. 4 Maret ya, dia candlenya shooting star, sellernya kuat banget. Lalu setelah itu dikonfirmasi dengan 7 Maret dia lower low, candle semakin jelek. Jadi sebenarnya wajar kalau hari ini dia turun. Nah, kurang oke-nya adalah MTEK ini jebol support di area 2090 sampai 2150. Itu kan supportnya dia jebol dan sekarang closing di 2030. Closingnya pun ARB, jadi memang belum merepresentasikan closing selanjutnya. Nah, support selanjutnya untuk si MTEK itu di sini sekitar 2000 sampai 1980. Kalau jebol lagi ya itu baru bakalan jelek. Mungkin dia bisa ke 1800-an. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik, saya pengen ngecek yang sini dulu. Oke, sepertinya MTEK kena reject di 0,618. Jadi memang wajar lah turun dulu. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia mantul di mana. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci yang di sini, 0,618-nya ada di sekitar 1950 sampai 1970. Jadi saya rasa MTEK bisa dilihat ketika kena area itu 2000 sampai 1950. Kalau bertahan bagus, kalau jebol bisa atur posisi kalau menurut saya. Seperti itu. Dicek dalamnya, hari ini juga dia pasti support, terjadi akumulasi, buy moving average-nya juga bagus. Cuman ya memang ya masih ARB sih. Batasi resiko dulu aja. Bisa dilihat di area support tadi 2000 sampai 1950 untuk si MTEK. Untuk MTEK lanjut coba kita cek
apa ya, kita coba cek Ali deh, perwakilan CPO hari ini. Oke, hari ini Ali turun 5,67% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan juga membesar. Oke, indikasi kurang enak untuk si Ali. Dia hari ini closing di 11.650, pas di supportnya. Sebelumnya kan area ini resisten ya, area ini resist, tapi ketika di breakout sekarang jadi support. Cuman kalau kita lihat tekanan jualnya masih kuat dan pantulannya belum ada. Jadi saya rasa ya Ali ini potensinya besar menuju sekitar 11.250 tuh untuk meretest neckline, cup and handle-nya si Ali tuh. Selama dia nggak jebol 11.000 itu tidak masalah, tapi kalau dia jebol 11.000 baru Ali bakalan jelek, karena ya itu artinya false breakout. Nah, buat teman-teman yang posisinya profit, jangan lupa trailing stop aja. Harusnya kemarin ketika candlenya kurang bagus ini sudah siap-siap trailing stop ya. Tuh, untuk support sekarang ini 11.600-an, sorry. Dan next ada di sekitar 11.000-an. Area 11.000-an. Selama nggak jebol 11.000, Ali masih oke, malah bisa dimanfaatkan untuk buy. Tapi kalau dia jebol 11.000, lebih baik atur posisi seperti itu. Batasi resiko aja karena tekanan jualnya masih kuat sampai hari ini. Dilihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kalau kita lihat 50-50 sih ini. Tapi kalau dilihat dari flow kemarin masih oke. Cuman dia ikuti TA-nya aja seperti itu. Batasi resikonya. Itu untuk Ali. Lanjut coba kita cek yang dijualin asing. BPRI BCA kemarin udah kita bahas ya, jadi nggak kita bahas lagi. Kita coba cek LPPF dari target apa nih, kurang ada yang menarik nih. BBYB deh kita bahas karena jadi kurang enak TA nya BBYB kalau menurut saya. Oke, hari ini BBYB turun 3,69% dan closing di 1960. Dua sisi sih, yang pertama dia udah jebol 0,618 dan juga supportnya, cuman dia masih tertahan di trend line. Nih ya, garis warna merah itu kan tren besarnya dia. Nih, di sini dia ketemu lagi dan ya, kalau memang dia sampai jebol itu baru bakalan jelek untuk si BBYB. Tuh, tapi kalau kita lihat sebenarnya ya BBYB ini masih belum jebol dari trend lainnya. Jadi masih ada harapan. Cuman memang kalau misalkan teman-teman sudah atur posisi ya nggak masalah juga seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan si BBYB ini rebound dari 0,618 ya di area 2000 hari ini, itu bakalan bagus banget. Dia bisa bikin simetrikan triangle besar, bahkan 1, 2, 3, 4, 5 breakout gitu, bakalan cakep banget ya. Cuman ya market selalu benar dan sekarang dia closing di 1960. Nah, next support dari BBYB itu ada di sini 1880 ya untuk si Fibonacci-nya dia. Baru setelah itu di 1700. BBYB bakal jelek banget kalau dia jebol 1700-nya. Kenapa? Karena ada sebuah pattern reversal yang mana inverted cup handle, ini cup lalu ini handle-nya. Tuh. Kalau dia breakdown 1700 itu bakalan jelek. Atau kalau misalkan dia mau descending triangle ya bisa sekali lagi, berarti 1, 2, terus 3 gitu bisa juga seperti itu. Yang jelas itu, kalau untuk sekarang closing masih bias antara patah tren atau enggak, kita bisa lihat besok ya. Siapa tahu besok ada yang cover lalu naik gitu bisa juga. Cuman memang kalau dari support 0,618 ya di area 2000-an, support psikologis, support klasik, support Fibonacci itu dia sudah jebol seperti itu. Nextnya ini 1880. Sekarang dulu deh 1960 itu support ya di trend line. Lalu 1880 baru 1710 seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau memang BBYB mau bullish lagi ya, saya rasa skenario bakal jadi simetrikan triangle, naik lalu turun lagi baru breakout. Baru breakout. Batasi resiko aja. Lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi, cuman yang ngumpulin masih si PD, BK. Ya. Memang tekanan jualnya masih kuat walaupun dia sedang dikumpulin barangnya. Jadi tetap batasi resiko aja, ikuti TA-nya seperti itu.
itu. Itu untuk BBHP. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Apa nih yang kita bahas nih? Kita coba cek Bukalapak nggak kita bahas ya. Kita coba cek Teens aja deh. Yang hari ini juga koreksi. Oke, hari ini Teens turun 5,31% dengan candle yang jelek dan volume yang sangat besar. Indikasi yang kurang enak ya, volume besar candle jelek itu. Teens juga hari ini pas kena resisten di 1900, lalu dia kena sell on strength dan turun sampai sini 1700-an ya, pasti supportnya dia, resisten become support. Cuman kalau dilihat dari volumenya, kayaknya sellernya masih kuat ini, ada potensi bisa lanjut besok worst case skenario-nya. Seperti itu. Teens juga udah hit target dari bullish penan, di sini cup handle udah hit target, dari bullish penan pun juga sudah hit target, lalu dia kena resist, dan ya koreksi itu adalah sesuatu yang wajar. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang dia ada di 1700 sampai 1665. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya nextnya ada di sini 1600 lagi. Dan kalau jebol dari 1600 baru saya rasa bakalan jelek. Seperti itu. Apakah masih bisa naik lagi? Besok kita lihat aja market merespon kayak gimana. Cuman so far dilihat dari candle dan juga volumenya, sellernya kuat sih hari ini yang jelas. Seperti itu. Kita lihat aja, siapa tahu dia pullback, kena support di 1600 lalu mantul tuh bakalan bagus. Tapi ya kalau nggak ada, ya batasi resikonya. Kita cek dalamnya juga terjadi big distribusi, jelas ya. Nih distribusinya, volume juga besar, jadi ya batasi resiko aja untuk si Teens ini. Kita coba cek yang hijau-hijau. Nah, hari ini kebagian berkah saham-saham properti. Kita bahas berapa ya? Satu aja deh buat perwakilan ya. Kita bahas SMRA. Karena memang biasanya ketika rotasi itu kayak gitu, diawali dari banking sama komoditas. Nah, setelah itu larinya ke properti. Dan saya rasa banyak yang spekulasi. Setelah itu juga properti posisinya pada di support. Jadi yang terjadi hari ini pada rebound dengan volume besar. Oke, kita bahas SMRA. Hari ini SMRA naik 8,44% dengan volume yang bagus. Dia kemarin pas di area supportnya 650 ya. Tuh, dan hari ini dia berhasil rebound. SMRA juga sebenarnya sudah breakout dari downtrend channelnya dia. Di sini dia membentuk sebuah downtrend. Kalau digabungin, kalau sambungin ke sini masih belum sih. Tapi kalau sambungin ke sini sudah ya. Tapi kalau yang ini bias, jadi mungkin kita bisa pakai yang ini. Cuman yang jelas SMRA ini masih spec buy kalau menurut saya ya, karena dia masih rebound dari support doang. Tapi kalau dilihat dari volumenya bagus. Biasanya kalau yang DCB, Dead Cat Bounce, itu pantulannya volumenya kecil. Turunnya volume besar, pantulnya volume kecil, itu biasanya tanda-tanda dari Dead Cat Bounce. Tapi kalau kita lihat hari ini, properti ini volumenya besar-besar. Jadi saya rasa ada indikasi dari inflow yang masuk. Nah, SMRA bakal uji resisten kuat saya rasa 735. Ini resistannya dia sampai 750, baru ada di 770 dan dia bakalan bagus kalau berhasil breakout 770. Cuman so far ini dulu 735 sampai 750 ya resistennya si SMRA. Kalau besok dilanjutin baru bakalan cakep. Nah, untuk support masih agak jauh sekitar 680 sampai 650. Itu aja, dia masih berada di range ini. Karena terakhir dia kan koreksi ya. Trennya turun. Nah, sekarang baru sideways karena sudah patah dari downtrendnya. PR-nya adalah break high untuk menjadi uptrend lagi, atau break low untuk melanjutkan downtrend dan konfirmasi dead cat bounce seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Lihat dalamnya, nah, cukup menarik ya inflow-nya hari ini. Bayarnya sudah mulai memunculkan diri, BKZP, BG, dan lain sebagainya. Cuma memang ini masih spec buy banget karena downtrend dan karena masih downtrend. Seperti itu, batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.